Selamat pagi Bapak Pak Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok Hukum Rakyat Sejahtera ingin mempresentasikan tentang tugas PKN kami. Saya mempresentasikan tentang UUD. Saya menjelaskan tentang kewajiban dan hak warga negara. Saya mempresentasikan kenapa hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Kita masuk kepada bab pendahuluan atau latar belakang dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak bangsa Indonesia untuk memiliki konstitusi pemerintah yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara setelah merdeka. UUD 1945 menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjadi sumber utama dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 berangkat dari Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Seiring perjalanan waktu, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meski demikian, semangat dan tujuannya tetap sama, yaitu menjamin keadilan, persamaan hak, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi hukum dasar tertulis dan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembentukan lembaga-lembaga negara, serta pengaturan dan hak dan kewajiban warga negara. Secara umum, pengertian UUD 1945 dapat dijelaskan menjadi tiga. Yang pertama, secara formal, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan naskah hukum tertinggi yang berisi aturan dasar tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, secara materi, Undang-Undang Dasar 1945 berisi prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, secara fungsional, UUD 1945 menjadi pedoman bagi pemerintah dan rakyat agar semua tindakan sesuai dengan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga perwujudan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya kita akan masuk kepada isi pokok dari Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa isi pokok dan pasal penting dalam Undang-Undang 1945 adalah Pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, Pasal 8A sampai J mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak pendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak memperoleh keadilan hukum. Selanjutnya ada Pasal 31 yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir ada Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Isi UUD 1945 mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 penting dalam sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan di Indonesia. Selanjutnya dia bisa menjamin hak dan kebebasan warga negara seperti kebebasan beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 juga
menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, dan menegaskan kedaulatan rakyat bahwa seluruh kekuasaan berasal dari rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan terakhir kita akan masuk ke dalam contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kasusnya adalah warga korban TPA Liar di Limo, Depok mengadukan dugaan pelanggaran HAM karena tempat pembuangan sampah menimbulkan pencemaran udara dan air, mengganggu keselamatan masyarakat. Hal ini melanggar pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sumbernya berasal dari limodepok.com. Yang kedua ada pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Kasusnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan himbauan agar pelajar tidak mengikuti aksi menyampaikan pendapat di muka umum. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Sumbernya berasal dari liputan.com. Yang ketiga ada pelanggaran atas kepastian hukum yang adil. Kasusnya adalah seorang ahli didakwa berulang kali dengan kasus yang sama. Tindakan tersebut dinilai melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang adil. Sumbernya berasal dari Detik News. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang mengatur seluruh sistem pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar seperti keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran terhadap isi Undang-Undang 1945 seperti pelanggaran hak lingkungan, kebebasan berpendapat, dan keadilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai konstitusi masih perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban terhadap konstitusi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara dan dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sementara itu kewajiban warga negara adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, seperti menaati hukum, membayar pajak, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan adil, tertib, dan harmonis. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada bab 10 tentang warga negara dan penduduk serta bab 10A tentang hak asasi manusia. Beberapa pasal penting yang mengatur hak dan kewajiban warga negara antara lain pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28A sampai 28J mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak atas pendidikan, hak beragama, dan lain-lain. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain UUD 1945, beberapa peraturan lain juga mengatur hak dan kewajiban warga negara,
seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut beberapa contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang politik, haknya memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kewajibannya menghormati hasil pemilu dan menaati peraturan yang berlaku dalam proses demokrasi. Yang kedua, bidang hukum, hak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di hadapan hukum. Kewajibannya taat terhadap hukum dan peraturan undang-undangan. Yang ketiga, pada bidang pendidikan, hak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah serta menghormati tenaga pendidik. Yang keempat, pada bidang sosial dan ekonomi, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajibannya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang kelima, pada bidang keamanan dan pertahanan, haknya untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negara. Kewajibannya ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan dan membela negara bila dibutuhkan. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara berarti memahami bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Hak memberikan kesempatan bagi warga untuk memperoleh sesuatu dari negara, sedangkan kewajiban menuntut partisipasi aktif demi kepentingan bersama. Dengan menjalankan keduanya secara seimbang, tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45. Salah satu bentuk penerapan hak dan kewajiban adalah menaati hukum yang berlaku. Setiap warga negara berhak mendapati perlindungan hukum yang adil, tetapi juga wajib menghormati dan menaati peraturan negara. Dengan taat hukum, kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman, dan hak setiap orang dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Salah satunya dengan membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan melaksanakan kewajiban ini, warga ikut berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan mendapatkan hak-haknya berupa pelayanan publik yang lebih luas. Di bidang pendidikan, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Namun di sisi lain, warga juga wajib mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendidikan menjadi kunci penting agar warga negara memiliki pengetahuan, tanggung jawab, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Bidang kesehatan dan lingkungan juga menjadi contoh nyata penerapan hak dan kewajiban warga negara. Setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih dan pelayanan kesehatan yang layak. Namun juga diwajibkan menjaga kebersihan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang dan saling mendukung. Lalu di sini ada contoh kasus penerapan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pelanggaran kewajiban hukum dan keselamatan. Kasus pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah dan berkendara ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain. Hal ini termasuk pelanggaran kewajiban menaati hukum. Sumbernya dari Fakultas Hukum UMS. Yang kedua, pelanggaran kewajiban membayar pajak. Kasus 2 orang dan 1 korporasi di Bekasi
yang tidak membayar pajak hingga merugikan negara sebesar 2,6 miliar. Ini menunjukkan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara dalam membayar pajak. Sumber dari Detik News. Yang ketiga, pelanggaran hak atas pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran, sehingga hak pendidikan mereka tidak terpenuhi. Sumber dari Bobo.id. Yang keempat, pelanggaran hak atas lingkungan sehat. Warga korban TPA liar di Limong, Depok, laporkan pelanggaran hak atas lingkungan karena limbah TPA menimbulkan bau dan penyakit. Ini menunjukkan hak warga atas lingkungan sehat belum terpenuhi. Sumber dari Walhi Indonesia. Yang kelima, pelanggaran hak asasi dan keadilan hukum. Beberapa kasus penegakan hukum yang tidak adil dan adanya diskriminasi sosial menunjukkan pelanggaran terhadap hak kesetaraan di depan hukum yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Sumber dari Barat. Sekian dari kelompok hukum rakyat sejahtera. Terima kasih. Ayo guys, kita absen. Ada Koko, ada Andini, ada Angela, ada Tania, ada Jati, ada Gita. Spiderman cowok. Peter. Dah, yuk. Yuk. Nah, Yuk.